Wanita yang tidak pernah mati, legenda gelap perjanjian dengan iblis. Di kota kecil yang terlupakan, Steve, yang terletak jauh di dalam pegunungan dan dilupakan oleh dunia, ada sebuah cerita yang begitu gelap, begitu diselubungi misteri. Sehingga udara di sekitarnya seolah berbisik. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang tidak pernah menua, yang tidak pernah mati. Seorang wanita yang keberadaannya adalah misteri. Legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan rasa hormat dan ketakutan. Mereka menyebutnya wanita yang tidak pernah mati, meskipun tidak ada yang mengingat nama aslinya. Beberapa orang mengatakan dia dikutuk, sementara yang lain mengatakan dia telah membuat perjanjian dengan iblis. Apapun kebenarannya, ketakutan akan legenda dirinya telah lama menghantui kota itu. Pertama kali mereka menyadari keberadaannya adalah ketika dia masih anak-anak. Tidak ada yang mengingat orang tuanya, tidak ada yang mengingat dari mana asalnya, tapi mereka semua mengingat kali pertama mereka melihat wajahnya. Dia adalah seorang gadis seperti gadis lainnya. Bermain di jalanan bersama anak-anak lain di Steve. Tawanya ceria, menular, dan matanya bersinar dengan kebahagiaan masa muda. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Sesuatu yang, seiring berjalannya waktu, menjadi semakin tak bisa diabaikan. Sementara anak-anak lain tumbuh, menua, dan akhirnya pergi ke dunia luar, dia tetap sama. Wajahnya tidak berubah, rambutnya, yang berwarna hitam legam, tidak pernah tumbuh cukup panjang untuk menutupi matanya. Kulitnya tetap halus, tidak tersentuh oleh waktu, tidak tersentuh oleh tangan waktu. Dan mulai terdengar bisikan-bisikan. Awalnya, itu hanya percakapan pelan di balik pintu tertutup. Dia terlihat sama, mereka berkata, betapa aneh. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebenaran mulai terungkap, dia tidak menua. Teman-temannya, rekan-rekan masa kecilnya, semua menjadi lebih tua. Mereka menjadi lelah oleh waktu. Wajah mereka ditandai dengan garis-garis dari kehidupan yang telah dijalani. Beberapa meninggalkan Steve menuju kota, yang lain menikah, memiliki anak, dan meninggal. Tetapi dia, wanita itu, tidak pernah berubah. Dia tetap secantik dia pada usia 10, 20, 30. Seolah-olah waktu tidak memiliki kekuatan atasnya. Yang pertama kali menghadapi dia adalah seorang pria bernama Marco, seorang teman masa kecil yang telah menyaksikan dia melawan perjalanan waktu terlalu lama. Dia pernah mencintainya ketika mereka masih muda, tetapi dia telah menua sementara dia tetap abadi. Dia menjadi terobsesi, dilanda rasa penasaran tentang apa dia sebenarnya. Apakah dia seorang penyihir, hantu? Dia telah mendengar cerita-cerita, takhayul yang berputar di sekelilingnya seperti awan gelap, tetapi tak satu pun yang masuk akal. Dia nyata, dia daging dan darah, namun, dia bukanlah manusia biasa. Suatu malam, ketika langit dihiasi dengan cahaya terakhir matahari yang memudar, Marco mendekatinya. Dia menemukan wanita itu duduk sendirian di bangku batu dekat air mancur tua di alun-alun kota. Matanya yang gelap memandangnya saat dia mendekat. Ada senyuman tipis di bibirnya, namun itu bukanlah senyuman kebahagiaan. Itu adalah senyuman yang menyimpan kesedihan, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Kenapa kamu tidak menua? Tanya Marco, suaranya gemetar, campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia telah lama ingin tahu. Dia harus tahu. Dia tidak bisa hidup di dunia di mana dia kebal terhadap waktu. Pandangan wanita itu tertuju padanya, menembusnya seolah-olah dia melihat ke dalam kedalaman jiwanya. Apakah kamu ingin tahu, Marco? Apakah kamu ingin tahu harga dari keabadian? Marco, yang tak tergoyahkan oleh dingin yang mulai merayap di udara di sekitar mereka, mengangguk. Aku harus tahu, katakan padaku, tolong. Senyum wanita itu semakin dalam, dan saat itu, Marco melihat sesuatu yang kuno, sesuatu yang berbeda di matanya. Dia mundur, tiba-tiba merasa beratnya tahun-tahun yang telah dia habiskan tanpa tahu, tanpa mengerti. Aku membuat perjanjian, Marco, katanya pelan, hampir berbisik. Dulu sekali, sebuah perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari kita berdua. Harga dari perjanjian itu adalah jiwaku, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan keabadian. Tetapi keabadian datang dengan harga. Marco melangkah maju, jantungnya berdebar. Dan apa harga itu? Dia bertanya, kini dipenuhi dengan ketakutan, tetapi tak mampu berpaling. Apa yang kamu inginkan dariku? Mata wanita itu menyipit, dan dia berdiri, senyuman itu menghilang dari bibirnya. Tidak ada yang aku inginkan darimu, Marco.
Tetapi selalu ada harga untuk pengetahuan. Jika kamu ingin mengungkap kebenaran, kamu akan membayarnya. Tapi kamu tidak akan menyukai apa yang akan kamu temukan. Sebelum Marco sempat berbicara, sebuah hembusan angin berputar di sekitar mereka, seolah-olah udara itu hidup dengan kekuatan yang melampaui alam. Wanita itu melangkah mundur, tubuhnya menjadi samar, menghilang ke dalam bayangan seperti hantu. Hal terakhir yang dilihat Marco adalah matanya, lebar dan penuh kesedihan, sebelum dia hilang. Keesokan paginya, Marco menghilang. Keluarga dan teman-temannya mencarinya, tetapi tak ada jejak. Tak ada tanda-tanda keberadaannya, seolah-olah dia tidak pernah ada. Kota itu merasakan kehilangan, dan rumor mulai tersebar. Beberapa mengatakan dia gila, melarikan diri ke pegunungan untuk mencari kebenaran. Yang lain berbisik bahwa dia telah dibawa oleh wanita itu, dibawa oleh perjanjian yang dia buat dengan kekuatan gelap yang dipanggilnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang datang mencari wanita itu. Semakin banyak yang datang mencari jawaban, mencari rahasianya. Dan satu persatu, mereka menghilang. Kota itu semakin sunyi. Beberapa yang masih berani berbicara tentangnya melakukannya dengan suara pelan, sambil menolehkan pandangan mereka ke segala arah. Mereka memperingatkan orang luar untuk menjauh. Untuk tidak pernah bertanya tentang dia, untuk tidak pernah menyebut namanya. Namun, rasa penasaran dari anak muda, orang berani, atau orang bodoh akan membawa mereka ke pintunya. Dan selalu, mereka menghilang, seolah-olah bumi menelan mereka seluruhnya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka, tetapi ada yang mengklaim mendengar gema suara mereka di angin. Memanggil meminta pertolongan, memanggil mencari jawaban, jawaban yang tak akan pernah mereka terima. Dikatakan bahwa wanita itu masih berjalan di kota. Kecantikan abadi yang menjadi pengingat sunyi akan harga dari keabadian. Dia tinggal di rumah yang sama yang hancur di pinggiran steep, rumah yang tidak pernah tampak menua, tidak pernah tampak rusak. Orang-orang menghindarinya, menghindari dirinya, karena berbicara terlalu banyak tentangnya berarti menggoda takdir. Dan mereka yang mencoba mempelajari rahasianya tak pernah terlihat lagi. Pada akhirnya, kota Steep hidup dalam ketakutan terhadap wanita yang tidak pernah mati. Dia adalah bagian dari kehidupan mereka, bagian dari sejarah mereka. Dan tidak peduli berapa banyak generasi berlalu, tidak peduli berapa lama waktu berjalan, dia akan tetap ada, selamanya tak berubah. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani mencari kebenaran, beberapa rahasia tidak dimaksudkan untuk diketahui, dan beberapa perjanjian tidak dimaksudkan untuk dilanggar. Wanita yang tidak pernah mati akan berjalan di bumi selama waktu mengizinkan, dan tidak ada yang akan pernah mengetahui harga sejati dari keabadiannya. Namun mereka semua akan mengingat harga dari bertanya.